illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Iwatu iman jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Al-Karegensi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua sekecil apapun. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, juga kepada umatnya, kepada kita sampai akhir zaman. Iwatu iman rahimakumullah, masih bab tentang wasiat kepada para wanita. Kembali di sini sebenarnya untuk juga berwasiat kepada para suami. Kita hadisnya kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada yaqul ba'da an hamidallaha ta'ala wa asna alaihi wa dzakara wa wa'adhu. Summa qala ala wastausu bin nisa'i khairan. Fa inna ma hunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalika illa ayyatina bi fahishatin mubayyinat fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Nah ini ya, wadribuhunna darban ghairu mubarrih tidak membahayakan nih. Bagian kemarin pernah kita ambil ya. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila ala innalakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan fahaqqukum alaihinna ala yuti'na furusakum man takrahuna wala ta'danna fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna rawahu Tirmidzi ya. Baik ibu iman rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Ahwas al-Jusami radhiyallahu anhu. Jadi ini seorang sahabat, jadi ini sampai ke Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan ini, jadi tata lepana jauh gitu kan ya. Jadi ada nanti rawi-rawinya ya. Di sini langsung aja. Nah nanti kalau dalam pembacaan bisa saja langsung ke matan. Matan itu isi kandungan ya. Artinya redaksinya. Amr bil Ahwasil Jusami radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, annahu sungguhnya dia sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada, pada haji wada, khutbah haji wada ya, haji perpisahan ya, haji terakhir ya. Ini di saat Rasulullah melaksanakan ibadah haji 6 bulan setelah itu Rasulullah meninggalkan para sahabat. Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam wajihan wada itu ada ayat Quran yang terkena innamal inna yauma akmalakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Di saat ayat ini turun, Abu Bakar nangis waktu itu. Jadi kalau sudah sempurna apalagi yang harus ditambah. Jadi Abu Bakar peka langsung. Kalau sudah ayat turun ini berarti Rasul tidak lama akan meninggalkan kita gitu kan ya. Dan yang populer waktu itu Rasulullah berjanji, artinya ini bimbing beliau. Kata Rasul, taraktu fikum amroini, kata Rasulullah, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amroini, 2 urusan, 2 perkara. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh bihima kepada keduanya, lan tadilu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya.
Itu kitab Allah wa sunnah Rasulih. Kata Allah, kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi seandainya kita kepada dua warisan ini berpegang teguh, hidup dengan cara Al-Quran, dengan petunjuk hadis Rasulullah, jadi hidup tidak akan tersesat, dalam artian tidak tersesat di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Makanya di Al-Taragensi ini Ustadz Samsul untuk istilah Quran bukan hanya sebatas dibaca, tapi dihidupkan di warga Alta ini. Betul Pak Odang, jadi membacanya pun itu berpahala ya Al-Quran itu. Pak Odang setiap pagi membaca satu ayat udah masuk ke surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat ya kemarin. Nah, jadi di Al-Quran nanti di warga Alta nanti yang butuh Al-Quran nanti Pak DKM, Pak Odang menyiapkan ya Quran ya. Terutama yang masih mampu baca yang kecil ada terjemahnya. Jadi Quran ini bukan hanya sebatas dibaca nanti. Jadi kata Ibnu Abbas, man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Quran, summat taba'u fihi, kemudian ittiba, mengikuti apa yang ada di dalamnya, hadahullahu minadh-dhalalah wa waqa yaumal qiyamati su'ul hisab. Jadi janji Allah kata Rasulullah akan dijaga dari kesesatan dan akan dijaga dari su'ul hisab yaumal qiyamati, jeleknya hisaban pada hari kiamat. Ini Al-Qur'an jadi untuk diamalkan. Mudah-mudahan warga Alta ini dengan Al-Quran di rumah dibacakan, rumahnya penuh keberkahan ya, suasana beda. Quran yang dibaca di rumah, yang rumah dibaca di dalamnya Al-Quran, itu akan suasana beda ya, seperti itu. Jadi insya Allah akan terus Quran disiapkan. Nanti kalaupun misalnya bulan Ramadan nanti tadarus atau membaca Al-Quran, jadi Qurannya dibawa dari rumah. Walaupun nanti kita siapkan juga di sini buku-buku Quran atau bacaan-bacaan yang sifatnya ya. Alhamdulillah ini terus seksi dakwah dan ibadah terus memperkaya untuk memakmurkan masjid. Baik, kembali tadi ya sini fi hajatil wada. Jadi Amr bin Ahwasil Jusami dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada yaqulu, dia berkata, dia bersabda, ba'da'an hamidallahu ta'ala, setelah memuji Allah ta'ala, wa asna alaihi, wa asna juga artinya menyanjung, masih memuji ya. Wa asna alaihi wa dzakara, kemudian mengingatkan, wa wa'adha, dan menasihati. Ini mengisyaratkan jadi Rasulullah itu kalau khutbah itu dengan mulai hamdalah, alhamdulillah gitu kan, memuji, kemudian ada nasihatnya. Summa qala, ia berkata, kemudian qala, Rasul bersabda, ala ingatlah, wastausu bin nisa'i khairan, wastausu berwasiatlah kalian bin nisa'i kepada para wanita khairan dengan baik. Indo Cafe, bukan kopi, Indo Cafe. Kata Rasulullah, berwasiatlah kalian para laki-laki, para bapak-bapak bin nisa'i kepada para wanita khairan dengan cara baik. Fa inna mahunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Nah ini mengartikan ini agak sedikit saya bingung ya. Fa inna mahunna, sesungguhnya mereka para wanita awanin indakum. Awanin diartikan di sini al-asyir, jamul aniyah bila ainin malah. Jadi fa inna mahunna, sesungguhnya wanita itu awanin indakum, pertengahan di sisi kalian, laisa tamlikuna, bukan kalian untuk tamlikuna, kalian milik kuasai minhuna darinya, syai'an, sesuatu, ghairu dzalika, selain itu. Ada apa artinya? Apa kan ada enggak? Tawanan. Jadi laisa tamlikuna minhuna, bukan untuk kuasai, malik. Jadi bukan untuk dikuasainya.
illa kecuali ya, jadi tawanan, jadi perbudakan. Illa kecuali ayatina bi fahishatin mubayyinat. Illa kecuali ayatina datang kepadanya, maksudnya memperlakukan bi fahishatin mubayyinat, melakukan fahisyah, kemaksiatan mubayyinat secara jelas, secara mubayyinat, secara terang-terangan. Jadi kita tetap kalau awal-awal ya hadis kemarin ya, jadi untuk menasehati para wanita teh digambarkan wanita teh perempuan teh dicipta dari tulang rusuk. Lamun urang ngalempengkeunana ngaluruskeunana kurang baik maka akan patah. Tetapi seandainya di saat kemaksiatan dibiarkan maka akan terus bengkok. Nah diisyaratkan bagaimana pola menasehati kan. Nah di sini juga bukan untuk kau kuasai, kecuali ayati nabi fahishatin mubayyinat, kecuali mereka melakukan fahisyah, kejelekan atau melakukan pelanggaran secara jelas, mubayyinat terang-terangan, gitu kan ya. Fa'in fa'alna, dan jika mengerjakan hal itu, seorang wanita melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan dosa, fahjuruhunna fil madoji, fahjuruna, hijrahlah, tinggalkan dari tempat tidurnya. Ini pola. Jadi pola didik Islam ya. Lamun pasangan hidup, terutama ini pada wanita, kalau misalnya dia melakukan kemaksiatan, yang pertama kali udah jelas-jelas maksiat ya. Nah, kemudian fahjuruhunna, hijrahlah, artinya fahjuruhunna, tinggalkan mereka fil madoji, dari tempat itu. Kemudian wadribuhunna dorban ghairu mubarih, wadribuhunna, pukulah mereka, hunna ya perempuan itu, dorban ghairu mubarih, dengan pukulan ghairu mubarih, yang tidak menyakiti. Mubarih ini keras, kejam, artinya tidak mencederai gitu kan. Jadi ada saatnya harus ada pukulan, tapi tidak mencelakakan gitu kan. Jadi tahapan-tahapan. Pertama jauh ke, artinya dibiarkan. Ini pola ya. Fa'in ato'nakum fala tabghu alaihin as-sabila. Fa'in ato'nakum, dan jika ato'nakum, mereka taat kepada kalian, fala tabghu alaihina, maka janganlah mencari-cari alaihin, atasnya sabila, jalan. Jadi tong neangan cari kesalahan-kesalahan. Jika mereka taat, ulah ku urang tadi cari-cari kesalahan gitu. Fala tabghu, dan mencari-cari alaihina, atasnya sabila, jalan. Neangan kesalahan dicari, neangan kesalahan itu. Ala ingatlah, innalakum alai nisaikum hakun. Ala ingatlah, innalakum, sesungguhnya bagi kalian laki-laki, ala nisaikum, terhadap perempuan-perempuan kalian, hakun, ada haknya. Kurang tak ada haknya dari mereka. Walinisaikum alaikum hakun, dan bagi perempuan-perempuan untuk kepada kalian alaikum, ataskan hakun, ada haknya juga ya. Jadi urang boga hak ti maranehna, manehna juga aya hak ti urang gitu kan. Nah ini pola hidup berkeluarga ini lebih disiplin. Fahakukum alaihinna, hak kalian terhadap mereka, alaihinna alla yu'tina furusakum, alla yu'tina, mereka tidak mendatangkan furusakum, kepada tempat firos itu tempat tidur ya. Kada tempat-tempat kan mantakrohuna, apa yang kalian bencinya. Jadi pihak perempuan. Jadi hak laki-laki kepada perempuan, jangan mendatangkan sesuatu yang suami tidak suka terhadap. Mun kasar mah tong nginjak-nginjak tempat tidurna gitu. Asal mah tong aya laki-laki lain gitu. Gitu. Jadi hak urang teh perempuan kudu ngajaga. Lamun suami teresep, jadi teh kudu dijaga. Ya. Wala ta'danna fi buyutikum liman takrahuna,
wala ya'danna, dan jangan mengundang, mengizinkan fi buyutikum kepada rumah-rumah kalian liman takrohuna, sesuatu yang benci. Jadi entong ngadatangkeun seseorang ka rumah lamun suami teh teresep. Kumaha lamun mitoha? Mertua datang teresep suami teh kumaha lamun gitu. Beda deh ya. Jadi satu ya, hak kurang di mereka teh satu, perempuan jangan mendatangkan seseorang, artinya jangan mendatangkan ke tempat tidurnya, artinya jangan naon atunya jaga. Hah? Tong sarejeng batur. Tong sarejeng batur. Kemudian jangan mendatangkan seseorang ke rumahnya yang suami itu tidak suka. Ya. Kemudian ala ketahuilah wa haqquhunna alaikum, dan hak mereka kepada kalian dari kalian, antuhsinu ilaihinna, kalian membaguskan atasnya, fi kiswatihinna, terhadap pakaiannya, wa ta'amihinna, dan makanannya. Oh, ini kembali lagi. Jadi hak suami, maksudnya kewajiban suami, maksudnya hak perempuan itu memberikan pakaian dan memberikan makanan, menafkahi lah kasarnya. Maka kemarin disinggung, lamun misalnya, karena perempuan ini mar'atun mir'atun ya, maaf ya ibu-ibu. Jadi lamun ambil suku kata, mar'atun itu perempuan, kalau mir'atun itu cermin. Jadi hendaklah ibu-ibu jadi cermin keluarganya, hendaklah ibu-ibu jadi cermin bagi anak-anaknya. Jadi lamun anak-anak nabaong nu disalahkan lain bapak, tapi ibu cara mendidik. Nah di sini kewajiban seorang suami, hak istri terhadap kita, yaitu membaguskan atasnya pakaiannya, kiswatihinna, kemudian wa ta'amihinna, dan makan. Artinya kita wajib menafkahinya. Nah, ibu bagus. Jadi satu hadis aja ya. Nanti kita biasanya selepas baca ada ngobrol ya, diskusi hal-hal yang berkaitan dengan altar gengsi juga. Masih ada hadis yang kita diskusikan hadisnya. Jadi waktu rahimakumullah. Jadi ini merupakan nasihat khutbah Rasulullah SAW di saat haji wada ya. Memang di saat haji wada itu ada beberapa nasihat ya. Bahkan ada hadis lain ya. Ini betul semakna ya. Jadi ada hak perempuan dari laki-laki, dan laki-laki ada juga hak laki-laki dari mereka. Bahkan Rasulullah berwasiat tentang wanita ini, jaga mereka. Karena kita hidup tidak terlepas dari mereka. Itu jadi perempuan itu sangat dispesialkan dalam Islam itu. Ada itu. Ada bangun ya. Baru pinjam sakit. Suruh bawa ke sini aja, mau nggak ya? Sini aja. Sini kita kali aja. Bawa itu bawa. Jadi kembali, jadi di dalam nasihat ini kata Rasulullah SAW, perempuan bukan untuk kau miliki atau untuk kau kuasai. Jadi tamlikuhunna minhunna syai'un ghairu dzalika, kecuali mereka melakukan kefahisyah dengan secara jelas, dengan terang-terangan. Jika mengerjakan hal itu, pola-pola pertama tinggalkan dari tempat tidurnya, kemudianlah pukul dengan pukulan yang tidak membahayakan ya. Itu. Kemudian jika mereka taat terhadap kalian, kalian jangan mencari-cari kesalahannya. Fala tabu alaihinna sabila, jangan cari-cari kesalahan mereka ya. Ketahuilah bagi kalian ada hak ya dari wanita itu, demikian pula seorang wanita, seorang istri ada hak dari kalian ya, dari laki-laki. Nah hak kalian dari mereka itu ingat, hak suami terhadap istri tidak menghadirkan seseorang yang suami tidak suka terhadapnya. Yang kedua, tidak mendatangkan seseorang ke rumah yang suami sendiri tidak suka terhadapnya. Ini saling menjaga. Kemudian hak wanita, kewajiban suami terhadap wanita yaitu memberikan pakaian kiswatihinna ya,
atuhsina di sini antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, artinya membaguskan pakaiannya dan memberikan makanan terhadapnya. Ini artinya menafkahi gitu kan ya. Nah, dengan cara seperti ini waktu rahimakumullah, apalagi zaman medsos saat ini saja, kadang-kadang rumah tangga berantakan karena memang hal-hal yang sepele gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan makanya dalam rumah tangga ini saya suka yang menasehati mempelai gitu ya. Jadi modal rumah tangga mah ya lain mahabbah tapi mawaddah. Ai mahabbah mah podang seperti orang resep karena benda cinta ya. Cinta jadi lamun karena HP aya HP anyar, HP nu lama piceun, gampi nu ka kendaraan aya kendaraan alus meuli. Jadi mal ini Kang Widi. Lamun modalna mahabbah tapi mawaddah. Mawaddah mah artinya lebih dari itu. Jadi cinta yang tidak pernah putus gitu. Baheula mungkin istri orang cantik gitu sadayana kan nyaah gitu sadna kedah nyaah sad. Nyaah. Jadi itu kan baheula mungkin beda demikian ya sebulan 2 bulan gitu nya beda. Kadang-kadang kalau udah nyaah ini bawa undangan males udah beko. Ya Pak Iwannya ningali di jalan gitu nya, wah loba nu geulis mah gitu kan. Loba nu geulis. Kalau di rumah nyaah aja di rumah, kalau di jalan kayaknya mending yang gagal. Oke, jadi modalnya bukan mahabbah tapi mawadah, agiannya mawadah. Jadi artinya cinta yang tidak pernah luntur gitu kan ya. Kalau mahabbah mah karesep yang bisa ini apa yang bisa hilang ke podang. Resep karena HP HP anyar ganti yang baru, nu lama dipiceun, nu malah awet rumah tangga gitu. Apalagi orang apalagi Pak Dino. Kalau orang Bangka lebih kalau kita bawa undangan istri kan belum lagi. Itu Bang Samsul neneknya dibawa undangan itu enggak enaknya begitu ya. Oke. Aduh. Jadi kembali lagi ke hadis ini, waktu rahimakumullah terutama ibu-ibu ya. Satu, Rasul berwasiat berpesan ada hak seorang suami terhadap ibu, terhadap istri, demikian pula istri terhadap suami. Hak atau kewajiban seorang istri adalah menjaga sesuatu yang tidak suka terhadap apa yang tidak suka suaminya ya. Mendatangkan rumah sesuatu yang tidak suka. Demikian pula kewajiban suami atau hak seorang istri terhadap laki-laki terhadap suami adalah membaguskan pakaiannya dan memberikan makan. Insyaallah sekali lagi yang terakhir tadi modal kita dalam rumah tangga adalah mawadah bukan mahabbah. Dengan mawadah warahmah, jadi muncul kasih sayang ya. Selesai itu rahimakumullah yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini. Satu hadis saja ya, one day one hadis podang ya. Insyaallah setelah lepas ini kita akan ngobrol diskusi kaitan dengan alta ya sambil menunggu siang ya. Selesai itu mudah-mudahan apa yang dibacakan, apa yang di-sharingkan ini bisa menambah memotivasi untuk mencari ilmu lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan kita bisa amalkan, bisa menjadikan ilmu bukan hanya konsumsi akal saja tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir mudah-mudahan warga Alta, keluarga Alta, rumah tangga Alta senantiasa dalam kesakinahan, kemawadahan ya. Sakinah, mawadah, warahmah, dan mudah-mudahan anak-anaknya, keluarganya senantiasa ada dalam keberkahan ya. Terutama anak-anak yang ada di warga Alta ini mudah menjadikan waladin solihin gadulahu, artinya anak-anak yang menjadikan estafet ibadah bagi orang tuanya. Saya rasa demikianlah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi